Iya, padahal Mas, saya jujur ya, aku jujur. Kalau kita membaca buku-buku filsafat, karena saya pribadi juga mau belajar filsafat ya. Kalau hanya membaca buku-buku terjemahan, kita ditipu oleh satu terjemahan tertentu. Benar, sudah penerjemahnya ini pakai pikiran Ngawur, juga, dia bukan seorang calon filsuf juga, atau bukan seorang pemerhati filsafat. Dia pasti salah kaprah menerjemahkan. Benar, dan kita baca dan kita amini. Ya, betul. Makanya. Jual apapun itu, senajan jual durian di luar negeri kan juga perlu marketnya perlu bahasa Inggris juga. Saya keinget juga cerita teman yang katanya kan lagi tren kita jualan kayak daun apa ke luar negeri atau mungkin jual ikan koi atau jual pete. Nah, betul. Kalau di wilayah Trenggalek ya Mas Amin kan dari Trenggalek juga itu kan ada pengalaman bahwa ceritanya orang-orang ada satu transaksi yang sekarang sudah bukan lagi nasional tapi internasional atau transaksi yang sudah besar gitu kan. Bener banget. Oke. Jadi kalau kembali ke institusi sendiri kayak penerapan TOEFL dan acuan nilainya itu penting ya Mas ya? Penting, malah penting banget itu menurutku. Kecuali yang mengatakan tidak penting itu karena kadang pikiran iki Mas terbatasi mikirnya cuma di Indonesia. Dangkal. Jatuhnya dungu juga. Coba lah buka Google Map, buka map yang besar itu Google Earth. Coba lihat, sama ini cuma di titik kecil di Pulau Jawa. Betul itu. Masa enggak punya cita-cita untuk goes to the world? Betul. Minimal ya. Sementara goes to the world dulu ya. Saya mau nanti rencana lah, foto Menara Eiffel mau saya print, saya pasang di kamar itu nanti kan angan-angan saya dan mungkin teman-teman digital nanti juga bisa sampai ke sana ya. Going to the world itu tadi kan. Mungkin kita bangsa Indonesia tapi we should to be international juga. Amin seperti namanya gitu. Tulungagung kita Kediri. Ngopinya main waris kan gitu. Itu Mas yang kenapa kadang ada yang memberontak kenapa sih TOEFL enggak penting banget karena pikirannya yang dipikir cuma kok di Indonesia mikirnya cuma di Tulungagung. Coba di pendangkalan nalar sih sebenarnya juga. Makanya skalanya TOEFL itu sebenarnya skala nasional mengakui bahwa kita ini masih kalah loh dengan bangsa lain. Kecuali kita harus berkontestasi di situ. Kecuali kita nanti menguasai dunia, seluruh dunia ini kita bahasakan bahasa Jawa. Indonesia. Oh, Indonesia. Jawa enggak. Kita bahasa Indonesia enggak apa-apa. Betul. Berarti memang ada satu siasat bahwa penerapan ini ya kontestasi bagaimana manusia Indonesia itu mulai di-upgrade gitu ya teman-teman digital. Agar kita tahulah kita nggak kalah dan kita tahu kayak budaya desa di Pare ya itu sekarang udah rame ada Kampung Inggris itu kan. Karena itu saya bagus. Inggris itu saya kira Kampung Inggris itu saya kira dulu ketika aku kesana juga emang ada satu penaikan potensi besar lah secara ekonomi, secara dan lain sebagainya. Benar. Taruhlah contoh khususnya anak-anak filsafat kayak gitu kan. Kadang kan mikirnya apa sih bahasa Inggris yang gitu. Iya, padahal Mas, saya jujur ya, aku jujur. Kalau kita membaca buku-buku filsafat, karena saya pribadi juga mau belajar filsafat ya. Kalau hanya membaca buku-buku terjemahan, kita ditipu oleh satu terjemahan tertentu. Benar. Sudah penerjemahnya ini pakai pikiran ngawur juga, dia bukan seorang calon filsuf juga atau bukan seorang pemerhati filsafat. Dia pasti salah kaprah menerjemahkan. Benar, dan kita baca dan kita amini. Makanya ini ada proses sudah bahasanya enggak benefit itu, enggak valid terjemahannya. Belum lagi kalau perkara sastra ya kan, karya-karya sastra gitu. Gak mutawatir. Gak mutawatir itu. Mursal itu langsung. Terjemahannya mursal jatuhnya mudarat malahan itu. Bener. Nah, terus kalau Mas Amin sendiri selepas 4 tahun mengarungi samudra akademik berbahasa ya kan di IAIN Tulungagung itu kira-kira manfaat mendasar apa sih ketika belajar bahasa Inggris gitu untuk diri Mas Amin sekarang? Kalau sendiri ini Mas, manfaatnya kita dengan bahasa Inggris, aku bisa ini Mas buat memahami black kontennya orang-orang Amerika. Gitu. Kemudian memahami algoritma aplikasi-aplikasi kayak YouTube, terus TikTok dan sebagainya ini mayoritas pakai bahasa Inggris. Dan menurut saya itu yang bisa saya aplikasikan selain mengajar. Itu Mas yang bisa saya aplikasikan itu sih. Kalau rencana kedepannya nanti untuk belajar lebih intim soal apa gitu ada juga. Karena kan bahasa Inggris itu kan jelas ya tadi instrumen untuk kita mulai membuka dunia atau cakrawala tadi. Kalau rencana sendiri selepas memahami bahasa Inggris itu kira-kira mau memahami apa lagi Mas? Aku sebenarnya ingin menulis sih. Minimal menerjemahkan ide-ide anak-anak yang anti bahasa Inggris ini tadi. Gitu. Saya tuliskan dalam bahasa Inggris karena menurut saya ide-ide kita ini sebenarnya berharga banget. Cuman sayang sekali
kita tidak bisa menjualnya di kancah Oh dunia. betul. Nah, ini. Karena mungkin ada ketakutan mendasar loh mas. Kalau kita tahu kan teman-teman digital mungkin juga ngalami. Kalau kita sok menggunakan bahasa Inggris, kalau pulang nanti bahasanya, kok ke Inggris kan gitu kan uniknya kan. Kayak gini. Padahal kalau di Malaysia sendiri kan, ya mereka juga pakai bahasa Inggris ya, walaupun konteksnya kan mereka juga dulu pernah dijajah bahasa Inggris kan gitu. Iya, di sana juga pakai bahasa Inggris juga. Ya kalau di banyak banget lah manfaatnya sebenarnya, peluangnya banyak. Nggak harus ya kayak kita jadi guider. Kalau saya guider ini tapi guider yang internasional loh ya. Kalau menurut saya tour guide di Indonesia kok pakai bahasa Inggris ini menurutku yang baru kesalahan. Oh itu baru kesalahan. Iya harusnya mereka dong yang maksa masuk di Indonesia kok kita yang ikut kenemenan mas di Indonesia. Oh iya paham. Berarti salah satunya mungkin tadi untuk pembacaan informasi lebih kritis ya terhadap teks-teks luar atau jadi translator juga ya. Iya. Translator, guide. Misal banyak banget konstruksi yang masuk menggarap pekerjaan besar di Indonesia, proyek besar di Indonesia, tapi pekerjaannya Indonesia ini harus berbahasa Inggris. Ini menurut saya perlu dibenahi lagi gitu. Kita ini menurut saya nemen banget untuk bahasa Inggris. Apalagi karena bahasa itu juga alat komunikasi kan. Ambillah contoh nanti mungkin ketika ada kontraktor atau mungkin ada orang yang mau buat semacam istilahnya mungkin taken kontrak ya sama orang Indonesia dan kita nggak tahu gitu kan, juga akhirnya jadinya unik. Betul. Lucu, gitu. Itulah fungsi bahasa Inggris. Berarti bahasa Inggris per hari ini sangat penting. Full, sangat penting. Oke, satu lagi Mas Amin mungkin ya untuk mengakhiri sesi podcast ini ya. Kira-kira ada nggak Mas satu tips mendasar untuk teman-teman atau teman-teman digital, teman-teman penonton channel Saka Universe ya, itu bisa lebih adaptif untuk lebih mempermudah belajar bahasa Inggris? Oke, cara mudah belajar bahasa Inggris adalah bahasa ini sebenarnya kalau digaris taris nggak perlu teori. Oke, nggak perlu teori. Only practice. Sudah selesai. Only practice. Sebenarnya praktis. Jadi selama program 4 tahun kalau bisa dikatakan kayaknya saya kurang begitu berkembang di dunia bahasa Inggris. Karena terlalu muluk-muluk soal teori tadi. Benar, karena bahasa itu menurut saya itu adalah sense. Sense-nya itu berarti pakai all ini ya, pakai mata, indra, pakai empiris lah itu. Kita pakai sense. Jadi kalau hanya teori ini hanya sekedar mata dan telinga yang main. Oh gitu, karena masuknya di dalam kesadaran atau pemahaman kita itu hanya lewat 2 pintu, tidak keseluruhan pintu. Harus keseluruhan. Makanya perlu salah satu lingkungan atau semacam kayak rumah atau tempat untuk berkumpul yang selalu praktis Inggris. Oke, dan itu menciptakan suatu kebiasaan. Benar. Karena nggak hanya bahasa Inggris Mas, mungkin teman-teman pondok dulu yang pernah ngaji nyantri sedikit itu dulu waktu mondok pinter banget soal bahasa Arab. Tapi ketika pulang karena tidak dipraktekkan. Coba saya tanya, pernah tidak merasa belajar bahasa Jawa? Enggak sih, karena dulu mungkin kakek nenek kita kan langsung ngomong itu lungguh itu duduk ya kan, asto itu tangan kan, talingan itu telinga atau itu mata itu saya lupa. Iya. Dan sesuatu itu tulis mungkin tadi lebih ke arah langsung praktik dan dibiasakan gitu. Iya, dibiasakan. Jadi saya masih ingat juga itu soal yang perlu dibentuk benarnya circle-nya aja sih yang perlu diperbaiki. Kalau ini kesalahan saya loh ya, harus membentuk circle bahasa Inggris. Makanya ikut kayak MJ dan sebagainya itu sangat menopang sekali. Organisasi kejurusan itu sangat menopang. Karena uniknya gini ya mungkin, kalau kita melihat juga ini joke saya dan ini sangat gelap ya mungkin. Karena kalau tujuannya organisasi kan tadi untuk lebih ke arah membangun habits kan gitu, kebiasaan. Itu kalau kan ada tujuan organisasi ya untuk seperti itu baik. Kalau tujuan organisasi untuk orgasme itu juga baik. Bahaya itu. Itu bahaya. Karena orang yang tahu orgasme juga harus belajar bahasa Inggris. Makanya daerah-daerah termasuk pendidikan bahasa. Semakin tinggi pendidikan itu mungkin ekonominya semakin tinggi. Taraf ekonominya semakin meningkat. Di dunia hitam itu ini menyumbang besar ini perkuliahan Mas. Ini mungkin nanti ada tema selanjutnya ya di channel Saka Universe, bahasa dan seksualitas itu kan mungkin. Karena cangkupannya juga banyak. Kemarin ini soalnya aku pribadi juga lagi gini Mas, ya mungkin karena pengaruh Ludwig Wittgenstein tadi ya, ngotak-ngatik gitu kan, kayak
satru jadi setru kan gitu. Atau roasting menjadi bunga dan berpikir ya, roasting ya. Roast itu kan bunga mawar ya, mawar dan berpikir kan gitu. Tapi maknanya kan roasting itu menghujat atau lebih ke arah ngebully, ngebalik, soal berbahasa ya. Oke. Seperti itu tadi tipsnya. Dia tidak apa Mas, dia tidak butuh teori, tapi penting juga nggak sih kayak kita memahami linguistik, terus untuk pendidikan sangat perlu untuk menjadi seorang akademisi ya, untuk menjadi guru penting banget. Tapi untuk dunia apa ya, kerjaan dan sebagainya, bukan guru pekerjaan bukan sih. Orang biasanya bilang pengabdian atau apa itu pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau untuk mengajar teori itu sangat penting banget. Tapi kalau untuk pekerjaan atau apa itu lebih ke semacam praktisnya. Kita lebih ke praktisnya aja sih sebenarnya. Kalau teori butuh, tapi tidak penting-penting amat. Itu menjadi satu second instrumen ya, instrumen kedua gitu ya. Sekarang coba lihat aja, guru bahasa Inggris kita pernah nggak tahu London? Oke. Pernah nggak ke Australia? Setuju. Ya, jadi menurutku kalau untuk pengajaran ya butuh banget teori. Karena itu untuk menerangkan. Tapi kalau untuk ya only practice, only. Kalau tips kedua mungkin apa? Ada sih media pembelajaran bahasa Inggris yang mudah itu untuk kita teman-teman digital juga ini. Mungkin kalau saya menjawab, saya akan mengatakan lagu dan film. Lagu dan film? Iya, tapi faktanya teman-teman saya yang suka dengerin musik Inggris sama suka film Inggris, tapi sampai sekarang tetap aja bodoh, nggak bisa bahasa Inggris. Soalnya nonton filmnya pakai subtitle. Mungkin itu. Faktornya dia. Iya, padahal saya dengerin kan. Betul. Makanya